Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih mengenal hardware atau komponen-komponen yang ada di dalam CPU, kita akan coba buka dengan cara bisa diperhatikan dari sini. Kita buka casingnya dulu, bautnya ya, pakai baut. Ini kebetulan sini. Selanjutnya kita tarik ke belakang seperti ini ya. Kemudian kita perhatikan, inilah komponen-komponen yang terdapat di dalam CPU. Ada beberapa komponen yang penting kita ketahui. Yang pertama adalah, jika dilihat dari sini, ini ada power supply. Power supply ini berfungsi untuk mensuplai arus listrik. Selanjutnya nanti menggunakan kabel power. Kemudian diperhatikan di dalam ada berwarna hijau bentuk papan. Ini dinamakan motherboard atau disebut dengan istilah papan induk, yang berfungsi untuk menyatukan seluruh komponen-komponen yang ada pada CPU. Kemudian di sini ada fan atau kipas pendingin ya, fungsinya untuk sebagai pendingin daripada prosesor. Nah, prosesor tersebut berada tepat di bawah fan. Prosesor itu disebut juga dengan istilah otak komputer. Bagian yang penting pada CPU ini juga ada dinamakan RAM. RAM di sini, ini ada RAM-nya. Ini bisa kita keluarkan dulu lebih jelas. Nih, ini dia yang dinamakan RAM, yang berfungsi untuk menyimpan data sementara. Ini kita pasang kembali ya. Ini pemasangannya tidak boleh terbalik atau juga tidak boleh ditekan terlalu kuat, karena nanti bisa patah sampai bunyi klik seperti itu. Nah, ada selanjutnya dinamakan hard disk. Ini hard disk ya, berbentuk segi empat kotak, yang berfungsi untuk menyimpan data ya. Kemudian ada DVD room. DVD room ini, nah ini biasanya digunakan untuk memutar CD ataupun DVD dari depan seperti ini. Nah, selanjutnya ada komponen lain seperti baterai CMOS. Ini namanya baterai CMOS yang berbentuk koin, yang berfungsi untuk pengaturan waktu pada sistem komputer. Nah, jika kita perhatikan CPU dari tampak depan seperti ini, secara umum di setiap CPU ada tombol power yang berguna untuk menghidupkan CPU. Kemudian di PD room ya,
untuk memutar CD atau DVD. Kemudian ada port USB. Dan jika kita perhatikan tampak belakang, CPU dilengkapi dengan ini dia tadi untuk tempat pemasangan kabel power arus listrik. Kemudian ada ini port PS2, tempat pemasangan keyboard yang berwarna ungu dan hijau yang berwarna hijau untuk mouse. Kemudian di sini ada yang kecil petak warna biru. Ini adalah PGA card. Ya, tempat pemasangan kabel PGA yang menghubungkan nanti ke monitor. Di bawahnya ada LAN card yang berguna untuk pemasangan kabel jaringan dengan konektor RJ45. Kemudian ada port USB untuk alat tambahan seperti printer dan lain sebagainya yang berbentuk USB. Dan yang terakhir ada sound card, ini untuk suara, untuk speaker. Nah, demikianlah tentang hardware atau komponen-komponen yang terdapat di dalam CPU. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu bagi para siswa kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.